Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, sehubungan kita tidak bisa melaksanakan kuliah tatap muka langsung, maka kita akan kuliah melalui jarak jauh. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat instrumen penelitian. Paling tidak ada beberapa instrumen yang sudah kita pelajari. Yang pertama, instrumen menggunakan skala Likert, instrumen menggunakan skala bertingkat, instrumen menggunakan skala two-tone, instrumen menggunakan skala Goodman, instrumen menggunakan skala diferensial sematik, instrumen pedoman wawancara, dan instrumen pedoman observasi. Langkah-langkah dalam membuat instrumen penelitian, yang pertama kita membuat kisi-kisi dan penyebaran butir soal instrumen tiap-tiap variabel yang ingin kita jadikan variabel penelitian. Dalam variabel itu, pertama kita harus mendefinisikan, yaitu definisi konseptual variabel. Misalnya definisi konseptual variabel kinerja guru. Kinerja guru yaitu usaha dan penampilan guru dalam mewujudkan kemampuan baik berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Sedangkan yang kedua adalah definisi operasional variabel kinerja guru. Kinerja guru adalah penilaian kepala sekolah terhadap usaha guru dalam mewujudkan kemampuannya, baik berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal yang diukur menggunakan instrumen penelitian yang terkait dengan indikator perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut hasil belajar. Ini adalah contoh kisi-kisi instrumennya. Bisa teman-teman lihat bagaimana sebaran butir-butir soalnya, baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian setelah kisi-kisi kita buat, maka kita langsung menulis instrumen penelitian. Salah satu yang sangat populer atau lazim biasa dipergunakan dalam penelitian, karena ini sangat sederhana dan lebih mudah, yaitu kuesioner dengan skala Likert, atau yang disebut dengan angket dengan skala Likert. Ini adalah salah satu contoh instrumen penelitian dalam bentuk angket yang sudah saya uji cobakan kepada 30 responden, yaitu kepala sekolah untuk menilai kinerja guru. Ini salah satunya adalah contoh angket yang sudah diisi oleh kepala sekolah untuk sebagai responden nomor 1. Ini contohnya, jadi dia checklist, kemudian sudah saya scoring. Ini jumlahnya ada 30 responden seperti ini yang sudah diisi. Nah, seperti ini. Teman-teman, angket yang sudah diuji cobakan kepada minimal 30 responden dan sudah di-scoring, maka skor yang sudah diperoleh tersebut dari ke-30 responden atau 30 kepala sekolah yang tadi menjadi responden uji coba, maka hasilnya direkap melalui tabel Excel seperti yang terlihat di dalam bagian ini. Ini misalnya contoh, tadi responden yang dicontohkan itu responden nomor 1, maka angkanya adalah kita tulis di sini. Yang ke sebelah kanan sini adalah jumlah item angket, sedangkan yang ke bawah adalah jumlah responden. Jumlah item angketnya ada 40 item, sedangkan respondennya ada 30 responden. Nah, kemudian kita pada kesempatan yang baik ini ingin menghitung atau mengkalibrasi atau menstandarkan instrumen penelitian yang sudah kita buat menjadi instrumen yang standar, yaitu dengan cara menguji validitas dan reliabilitas. Nah, bagian yang dipergunakan dalam Excel yaitu seperti ini, ya. Setelah ke-30 responden skornya dimasukkan ke dalam bagian ini, maka kita tambah bagiannya. Yang pertama adalah bagian
koefisien korelasi. Kemudian yang kedua adalah bagan untuk R tabel, dan yang ketiga keterangan valid atau tidak valid. Untuk mengisi koefisien korelasi seperti ini, maka dapat digunakan rumus untuk menghitung korelasi dengan sama dengan korel. Ini B8.2 B37 adalah sel ke-28 dari atas sampai sel B ke-37 ke bawah. Kemudian titik koma, kemudian ketik dolar, kemudian ke sebelah kiri, ya, ke sebelah kiri ada di sini, ya, AP. Nah, ke sebelah kiri ini adalah AP. Titik 2 dolar lagi, kemudian AP dolar 37 kurung tutup. Nah, ketika kita sudah mengetik itu, nah seperti ada tertayang di atas ini, yaitu sama dengan korel B8.2 B37 titik koma dolar AP dolar 8 titik 2 dolar AP dolar 37, kemudian kurung tutup, kemudian klik, maka akan keluar angka 0,660. Nah, kalau ini sudah keluar 1, maka untuk selanjutnya Anda tidak harus menghitung seperti atau mengisikan rumus ini ke yang berikutnya, cukup dengan cara menarik saja. Nah, contohnya seperti ini, ditarik, lepas, maka akan terisi semuanya. Ini semuanya adalah koefisien korelasi untuk masing-masing butir item. Tiap-tiap butir item angket dari 1 sampai dengan 40 sudah tertulis. Nah, sedangkan R tabelnya kita lihat dari R tabel, yakni, nah, cara melihat R tabel, kita lihat untuk tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Kita ambil alfanya 0,05 atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kita lihat ke bawah, tadi jumlah respondennya 30. Dan menurut rumus untuk melihat R tabel ini adalah N-2. Berarti 30 adalah jumlah responden dikurangi 2 berarti 28. Maka kita tarik lurus ke sini, maka didapatkan 0,3610. Yaitu dengan alfa 0,05 dengan jumlah responden N-2 sama dengan 28, yaitu 0,03610. Angka ini masukkan ke dalam R tabel yang ada di dalam Excel Anda. Nah, maka tulis di sini 0,3610 atau boleh ditulis kosong yang belakangnya dibuang saja, 0,361. Nah, setelah ini satu terbentuk atau tertulis, maka tinggal narik ke sini seperti ini. Maka akan terisi semuanya seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan atau untuk memberikan keterangan apakah tiap-tiap item ini valid atau tidak valid, ya, maka kita bisa melihat atau di dalam kolom keterangan di sini klik, saya besarkan ya. Nah, untuk menentukan valid atau tidak validnya, Anda ketik sama dengan IF, ini B38 artinya pada kolom 38 lebih besar 0,361 titik koma titik 2 valid titik koma titik tanda petik, kemudian titik koma tanda petik lagi tidak valid tanda petik kurung tutup. Nah, ini masukkan ke dalam keterangan ini. Nah, lihat seperti yang tertera di atas ini. Sama dengan IF B38 lebih besar dari 0,361, yaitu batas validitas menurut R tabel, titik koma, tanda petik, valid, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak valid, titik, tanda petik, kurung tutup. Nah, ada beberapa sistem yang tidak mau menggunakan titik koma.
bisa dicoba dengan menggunakan titik 2. Ya. Kalau tidak bisa dengan titik koma, boleh dengan titik 2. Nah, seperti contoh soal nomor 1, ternyata setelah dimasukkan rumus ini, ternyata soal nomor 1 dari ke-30 orang responden ini adalah valid. Nah, kalau sudah ditemukan 1, Anda cukup menarik seperti tadi. Nah, seperti ini. Maka akan ketahuan item nomor mana yang valid dan item mana yang tidak valid. Tuh, ternyata item yang tidak valid adalah item nomor 6 dan 7. Ya, nomor 6 dan 7 tidak valid, sedangkan yang lainnya semuanya valid. Jadi dari 40 item soal ini, yang tidak validnya hanya 2. Ya, dapat Anda lakukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah diketahui validnya, ini berarti instrumennya cukup bagus. Dari 40, ternyata hanya 2 yang tidak valid. Berarti 38 dapat digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu, kita cari apakah reliable atau tidak. Nah, dengan cara yang pertama kita mencari varian butir tiap-tiap soal. Contohnya di sini. Nah, untuk membuat varian ini variannya berapa? Nomor 1. Nah, tulis di sini. Lihat di sini tuh. Sama dengan var kurung buka yaitu sel B8 sampai sel titik 2 B37. Kurung tutup, enter, maka dia akan keluar 1,099. Nah, untuk yang selanjutnya sama seperti tadi. Ini misalnya saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu dari sini sampai sini. Nah, kalau sudah bisa diketemukan 1 ini, maka yang lainnya cukup ditarik seperti tadi. Nah, seperti ini. Maka akan didapatkan varian tiap-tiap butir. Nah, jumlah varian dari B38 sampai dengan AO38, nah, maka akan di sini. Jadi di sini kita jumlahkan untuk jumlah variannya. Sama dengan sum kurung buka B38.2 AO ini yang sebelah sini, AO, nah yang ini AO38. Ini ditarik, dijumlahkan, disum, maka hasilnya 25,679. Nah, karena untuk melihat reliabilitas itu adalah harus juga diketahui varian totalnya. Nah, varian total itu adalah yang ini. Berarti AF8, nah ini rumusnya tuh sama dengan par AF8.2 bukan, maaf, bukan AF tapi AP8.2 AP37. Maksudnya dari sini ini 8 AP8 sampai dengan AP37. Nah, ini sel ke-8 sampai sel ke-37. Maka jumlahnya adalah ini, di sum ya. Nah, taruh di sini. Namanya ini varian total. Nah, untuk mengetahui tingkat reliabilitas apakah reliable atau tidak reliable di sini, maka rumusnya adalah, nah, ini silahkan ditulis di sini, sama dengan, nah ini 28 ini apa? 28 itu adalah N-2. N-2 jadi 30 dikurangi 28 dibagi N-3. Emang ini rumus. Jadi 28 per 27 kurung tutup, kemudian bintang atau kali, kurung buka, 1 dikurangi kurung buka 25,679 dibagi, ini 25,679 itu adalah jumlah varian dibagi varian total, yaitu 281,082. Hasilnya adalah 0,9423. Nah, menurut ketentuan, sebuah instrumen dikatakan reliable. Reliable itu artinya handal, ya. Artinya handal apabila memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,7000, maka hasilnya reliable. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kuliah 5 selesai sudah. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan tentu kalau ada hal
yang sulit untuk dipahami silahkan untuk ditanyakan melalui WA. Untuk selanjutnya tolong dikerjakan soal latihan, yaitu bagaimana mencari validitas dan reliabilitas untuk variabel kepemimpinan transaksional kepala sekolah. Datanya adalah ini semuanya, dan ini adalah untuk reliabilitasnya. Silakan Anda cari dan nanti dikirim berapa yang valid dan berapa yang tidak valid, kemudian berapa koefisien reliabilitasnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.